Nyatanya kalian itu nggak perlu belajar semua subtes. Kalian cukup ambil 4-5 subtes, pasti nilai kalian itu udah nyampe 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, di video kali ini admin akan bahas bagaimana urutan atau cara atau alur belajar setiap subtes untuk menghadapi UTBK yang tinggal 2 bulan lagi. Admin udah banyak banget menerima pertanyaan dari teman-teman, Kak, gimana caranya belajar subtes ini, subtes itu, padahal waktunya tinggal 2 bulan lagi. Apa harus dipelajari semua, Kak? Nah, melalui video ini admin akan sampaikan jawaban dari semua pertanyaan itu. Jadi tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke intinya. Apakah kita perlu belajar semua subtes? Kalau UTBK-nya masih lama, pastinya kita mau belajar semuanya. Tapi kalau udah kurang 2 bulan lagi, gimana sih caranya belajar supaya nilainya itu bisa semaksimal mungkin? Kalau menurut kami, kalian cukup prioritaskan minimal 4-5 subtes untuk dikuasai. Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi, tiap manusia pastinya dikaruniai bakat atau kemampuan di bidang tertentu. Nah, kalian pilih tuh 4-5 subtes yang mana ketika kalian mempelajari subtes itu terasa sangat paham, sangat relate, atau asik untuk dipelajari. Nah, 4-5 subtes itulah yang nantinya akan menjadi subtes prioritas kalian. Kemudian, meski kalian memprioritaskan 4-5 subtes, tapi jangan sampai ada subtes yang dilepas. Jadi, ketika kalian memprioritaskan 5 subtes untuk dipelajari, bukan berarti 2 subtes lainnya itu ditinggalkan. Tapi, kalian memberi perhatian lebih kepada 5 subtes prioritas yang udah kalian pilih, sedangkan 2 subtes sisanya kalian pelajari terutama basicnya dulu. Dengan begitu, nilai kalian di 2 subtes sisanya itu nggak akan anjlok-anjlok banget. Nah, dari subtes yang diprioritaskan itu, teman-teman juga nggak perlu belajar semua bab. Kalian pilih bab-bab yang menjadi prioritas yang keluar di UTBK. Nah, admin akan ilustrasikan bagaimana penguasaan subtes yang paling minimal kalian harus kuasai. Nah, dari 7 subtes ini, kalian pilih minimal 4-5 subtes yang menjadi subtes prioritas. Misalnya banget nih, PU, PBM, PPU, sama LBI. Ini misalnya aja ya. Tiap orang pastinya akan punya prioritas yang berbeda. Nah, buat subtes yang nggak menjadi prioritas kalian, kalian itu minimal banget menguasai 25% materinya. Jangan sampai kalian ngeblank atau nggak tahu basicnya sama sekali pada subtes yang bukan jadi prioritas kalian. Sedangkan untuk subtes-subtes yang menjadi prioritas kalian, setidaknya kalian menguasai 75% materi di subtes tersebut. Pertanyaannya nih, gimana sih caranya milih subtes yang harus diprioritaskan? Teman-teman jangan sampai salah kaprah ya. Subtes yang diprioritaskan itu adalah subtes yang bagi kalian itu paling siap, paling dikuasai, dan kalian paling minati saat ini. Jadi setiap kalian belajar itu kerasanya nikmat banget atau gampang mengerti. Kan tiap orang pastinya punya keahlian dan minat masing-masing yang nggak bisa disamakan. Dan mindset kalian jangan sampai kalau subtesnya itu bukan prioritas, itu artinya subtes itu kalian tinggalkan atau kalian benci. Jangan sampai. Subtes prioritas ini berarti kalian optimalkan nilai pada subtes tersebut untuk menggendong nilai rata-rata UTBK dari subtes lain yang nggak terlalu optimal. Jadi kalian perlu tetap mempelajari yang tidak menjadi prioritas ini minimal 25% gitu ya teman-teman. Kita masuk inti bahasanya. Gimana trik belajar pada setiap subtes? Admin jelaskan masing-masing subtes ya. Yang pertama, subtes penalaran umum atau PU. Kalau kalian pernah ikut TO, subtes PU itu setidaknya ada 3 jenis, yaitu penalaran deduktif yang kayak premis-premis dan silogisme itu ya. Kemudian penalaran induktif dan juga penalaran kuantitatif yang memuat kemampuan menghitung. Untuk memahami penalaran deduktif dan induktif, kalian perlu belajar juga logika dasar. Nah, saran admin kalian jangan sampai skip penalaran kuantitatif ini. Karena penalaran kuantitatif ini seenak-enaknya soal di UTBK.
kalian cukup punya skill hitungan yang dasar seperti mencari rata-rata sederhana, kemudian persentase, melihat grafik, tabel, diagram, yang itu sebenarnya gampang banget kalau kalian mau rajin latihan. Karena tipe soal kayak gini, jawabannya itu udah ada di tabel sama di grafik, jadi kalian tinggal melatih kecepatan kalian dalam menjawab soal yang berhubungan dengan tabel atau grafik atau data. Nah, kalau yang merah ini mungkin buat beberapa orang agak challenging. Kalian harus menguasai materi logika dasar terlebih dahulu. Kalian bisa nonton beberapa referensi cara mengerjakan penalaran deduktif seperti silogisme, kemudian memperkuat atau memperlemah argumen. Itu banyak banget yang buat kontennya di YouTube. Setelah kalian belajar yang hijau, kalian bisa mulai belajar yang merah. Siapa tahu kalau kalian menemukan konten kreator yang cocok buat belajar, lumbung nilai kalian itu malah justru dari bagian yang merah ini. Itulah kenapa banyak orang yang nggak pernah skip atau nggak meninggalkan subtes PU, karena subtes PU ini buat banyak orang menjadi lumbung nilai. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau ngelihat daftar materi dan submateri tiap subtes di UTBK, kalian bisa banget buka tracker UTBK by TTL. Di sini udah disampaikan list materi pada setiap subtes, jadi pembelajaran kalian bisa lebih teratur. Linknya udah ada di layar atau udah ada di deskripsi juga teman-teman. Selanjutnya nomor 2 dan 3 adalah PK sama PM. Meskipun ini dua subtes, tapi belajarnya bisa disatuin teman-teman. Jadi ini sebenarnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Buat kalian yang mau nyeriusin belajar PKPM, atau buat kalian yang tidak menjadikan PKPM sebagai prioritas, saran admin tetap belajar basic fundamental matematika. Basic matematika yang paling basic adalah operasi matematika dasar dan juga aljabar dasar teman-teman. Sama konsep bilangan ini nantinya juga penting. Ada yang nanya juga, Kak, langsung latihan soal atau belajar basicnya dulu? Nah, kalau 3 hal ini kalian perlu belajar basicnya dulu. Lanjut latihan soal sampai kalian benar-benar paham di 3 materi ini. Percaya deh, kalau kalian mau serius belajar 3 bagian ini sampai kalian benar-benar lancar, pasti bab-bab yang lain ini kalian juga akan mudah memahami teman-teman. Jadi jelas ya urutannya teman-teman, kalian start belajar dari 3 basic ini dan latihan soal sampai selancar-lancarnya, kemudian kalian bisa pilih bab-bab setelahnya. Nah, di sini udah admin tandai bab yang sebenarnya kalian itu tidak perlu belajar karena jarang keluar ya, yang dikasih bintang-bintang ini. 3 materi yang menurut para pejuang itu paling susah untuk dipelajari adalah geometri, statistik, dan peluang. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif kalian menghindari bab-bab itu. Oke, kita lanjut subtes berikutnya. Yang keempat dan 5 adalah subtes PBM dan PPU. Lagi-lagi, meskipun ini 2 subtes, kalian juga bisa jadiin satu belajarnya. Nah, basic dari PBM sama PPU itu sebenarnya berurutan teman-teman. Mulai dari ejaan, kalian belajar dari EYD 5, kemudian kalian belajar kata, kemudian kalian belajar tentang kalimat. Nah, bagian yang berwarna merah ini sebenarnya ada teori dasarnya dan ada sumber materinya. Jadi kalian bisa banget belajar basicnya dulu sebelum terjun ke latihan soal. Selesai dari kalimat, kalian bisa lanjut ke paragraf, kemudian kalian bisa lanjut lagi ke bacaan. Nah, kalau yang hijau ini lebih ke penerapannya. Jadi kalian latihan membiasakan diri untuk menghadapi soal bacaan. Kalau kalian tipe yang nyaman belajar dengan teorinya dulu, baru latihan soal, kalian bisa prioritaskan bagian yang warna merah. Tapi kalau kalian senang dengan soal bacaan, kalian bisa fokus di bagian yang berwarna hijau. Meskipun untuk memahami yang hijau ini, harusnya sih butuh pemahaman yang warna merah. Dan materi PBM, terutama yang bagian merah ini sebenarnya tidak sebanyak itu teman-teman. Kalian bisa selesaikan dalam 2-3 hari kalau kalian mau serius. Yang keenam adalah LBI, Literasi Bahasa Indonesia. Nah, kalau ini pasti tipenya adalah bacaan banget teman-teman. Tapi, untuk belajar subtes ini, kalian bisa banget, kalian mencari trik
menjawab tiap tipe soal yang itu biasanya sih udah ada di YouTube. Misalnya menentukan tema dan unsur teks, kemudian menyimpulkan isi bacaan. Biasanya ada YouTuber yang bikin caranya atau tutorial tentang bagian ini. Nah, kalau Subtes LBE ini biasanya sih langsung masuk ke latihan soal, karena memang semua soalnya adalah tipe soal bacaan yang memang melatih literasi kita. Selanjutnya adalah LBE atau literasi bahasa Inggris. Nah, kalian ada nggak sih yang cukup struggle dalam memahami teks bahasa Inggris? Sebenarnya tidak semua teks dalam bahasa Inggris itu harus kalian baca. Kalian sebenarnya bisa banget lihat dulu apa yang ditanyakan atau lihat soalnya, lalu jawabannya dicari pada teks. Nah, ini admin udah kumpulkan beberapa tipe soal yang biasanya menjadi tipe-tipe soal dari LBE. Terlihat banyak, tapi sebenarnya nggak banyak kok teman-teman. Dan cara-cara menjawab tipe soal dari yang udah admin list ini sebenarnya ada di YouTube. Kalau kalian pinter nyari, kalian bisa mencari trik menjawab tipe soal LBE di YouTube yang tepat. Oke teman-teman, itu aja yang bisa admin sampaikan. Semoga belajarnya dilancarkan ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.